Amerika Serikat dibuat kewalahan setelah baru-baru ini China menyatakan perang. Negeri tirai bambu marah besar karena Donald Trump punya rencana licik menjajah 3 negara sekaligus seperti Greenland, Kuba, dan juga Kolombia. Tiongkok juga nggak segan-segan mengambil tindakan yang sama, yaitu menculik petinggi Taiwan apabila Trump masih terus merecoki urusan negara lain. Di sisi lain, Donald Trump juga dibuat pusing dengan besarnya dana pengeluaran invasi yang membuat Amerika Serikat merugi. Cetak Gol coba merangkum kerugian besar Amerika Serikat akibat ikut campur urusan negara lain sebagai berikut. Boncos akibat satu operasi terselubung. Awalnya banyak negara-negara yang kagum dengan tindakan yang dilakukan Donald Trump. Presiden Amerika Serikat ini sengaja menculik Nicolas Maduro yang katanya untuk tujuan yang baik. Emmanuel Macron selaku Presiden Prancis bahkan memberikan apresiasi. Hari ini rakyat Venezuela bisa berbahagia telah terbebas dari pemimpin kotor dan diktator rezim Maduro. Kekaguman Macron bisa dilihat dari sepak terjang Maduro selama hidupnya. Pria berumur 63 tahun ini menjadi sosok gembong narkoba terbesar di dunia. Maduro mengedarkan barang haram tersebut ke sejumlah negara termasuk Amerika. Untuk Paman Sam sendiri ada satu kota yakni Philadelphia yang dijuluki kota zombie. Ribuan warganya berjalan keliengan akibat mengkonsumsi barang terlarang dalam jumlah besar. Data mencatat sekitar 300 juta orang menjadi pengguna aktif dan 64 juta orang diantaranya menderita gangguan mental. Namun di balik itu semua ternyata Trump punya rencana lain. Sang presiden ingin menguasai penuh wilayah Venezuela untuk dikeruk harta kekayaan alamnya, terutama minyak bumi yang memiliki cadangan sebesar 303 miliar barel. Negeri berjuluk petir ini menempati posisi pertama sebagai negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia. Tanpa berlama-lama, Trump pun langsung mengendalikan minyak di Venezuela. Niat terselubung ini sudah dia rencanakan sejak menjabat sebagai presiden di periode pertama. Akan tetapi, Trump gagal mengendalikannya karena hambatan hukum dan politik. Kini langkah pria berambut pirang ini telah sampai di titik nadirnya. Trump menginstruksikan perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat untuk sesegera mungkin menggarap minyak di Venezuela. Peluang bagus, kita akan mengelola minyak di Venezuela. Hal itu akan menjadi perhatian utama para perencana perusahaan dan perencanaan industri di Amerika, tutur Trump. Namun niat untung Trump malah buntung karena minyak mentah di Venezuela sulit dikelola. Kabarnya minyak mentah di sana mengandung berat asam yang tinggi sehingga sulit untuk dimurnikan. Kalaupun bisa, tentunya memakan biaya mencapai $90 per barel. Sebuah perbedaan yang cukup signifikan dengan minyak mentah di Arab Saudi yang hanya menelan $3 saja per barel. Belum lagi Trump juga sudah keluarkan biaya untuk operasi militer yang cukup besar. Pengerahan pasukan Delta Force untuk penangkapan Maduro memakan $2 miliar atau 334 triliun rupiah. Padahal kondisi ekonomi Paman Sam sendiri belum sepenuhnya pulih. Di bulan Desember kemarin saja, resesi Amerika Serikat sempat masuk ke dalam level yang berbahaya. Gagal melebarkan sayap diintai perlawanan Amerika Selatan. Meski boncos pasca operasi militer di Venezuela, Trump masih belum cukup puas. Politikus Partai Republik ini siap mengkudeta sebagian wilayah Amerika Selatan dan juga Amerika Utara. Pertama-tama, Trump sudah mengintai untuk menculik pimpinan tertinggi Kolombia. Sang presiden mengatakan Gustavo Petro telah ikut campur politik di Amerika Serikat. Gustavo sempat melakukan demonstrasi mendukung kemerdekaan Palestina di New York. Selain itu, Trump juga menilai Gustavo telah gagal memberantas kartel-kartel narkoba di wilayahnya. Kolombia dipimpin orang sakit yang senang membuat kokain dan menjualnya ke Amerika Serikat. Ini tidak bisa dibiarkan, kami akan melakukan langkah untuk menculik dan mengadilinya. Trump juga nggak segan-segan untuk mengambil alih pemerintahan Kolombia.
Dengan catatan jika Kolombia tidak mengganti pemimpin mereka dalam waktu dekat. Mendengar akan diculik, Gustavo Petro nggak gentar sedikit pun. Sebaliknya, Gustavo secara berani menyatakan perang dan siap mengangkat senjata apabila Amerika ikut mencampuri. Saya pernah bersumpah tidak akan menyentuh senjata lagi sejak menandatangani Fakta Perdamaian 1989. Namun demi tanah air, saya akan mengangkat senjata kembali, tegas Gustavo. Petro sendiri pernah bergabung dalam kelompok perlawanan berhaluan kiri atau yang biasa disebut M19. Kalau diibaratkan, sang presiden Kolombia itu mirip dengan Prabowo Subianto. Ini seperti Prabowo yang pernah menjadi prajurit dalam Operasi Seroja di Timor Timur. Kembali ke pembahasan Petro, kelompok M19 sendiri dikenal cukup kejam. Dia pernah menculik dan mengeksekusi pemimpin serikat buruh bernama Jose Raquel. Berikutnya ada Kuba yang juga menjadi sasaran negara yang akan dijajah Trump dalam waktu dekat. Trump memprediksi negara berjuluk mangkuk gula dunia ini bakal jatuh miskin. Kuba akan bangkrut, mereka tidak dapat subsidi minyak dari Caracas, kata Trump. Namun rencana ini mendapatkan perlawanan penuh dari Miguel Diaz-Canel. Presiden Kuba ini tidak gentar sekalipun dengan ancaman itu dan menyebut Amerika Serikat sebagai negara terorisme. Diaz-Canel siap menumpahkan darah dan tidak membiarkan Trump mengambil alih wilayahnya. Saya siap bertempur dengan negara terorisme seperti Amerika, tegas Diaz-Canel. Seruan serupa juga dicanangkan Trump untuk menginvasi Greenland. Kita membutuhkan Greenland dari sudut keamanan. Denmark tidak bisa melindungi wilayah itu. Di sana menyimpan kekayaan alam yang melimpah, kata Trump. Jens Frederik Nielsen marah besar mendengar rencana dari Trump. Perdana Menteri Greenland ini mengeluarkan peringatan keras kepada Amerika agar tidak terlalu ikut campur. Di cuaca dingin ini memang paling enak pakai jaket super tebal yang menghangatkan badan. Cek linknya untuk mendapatkan potongan harganya. Ancaman nyata negara-negara Blok Timur. Dengan banyaknya perlawanan-perlawanan bikin Amerika Serikat bisa saja menjadi zona perang. China baru-baru ini menyatakan perang karena Trump membuat stabilitas politik jadi kacau. Menteri Luar Negeri Tiongkok berpendapat sudah seharusnya kedaulatan setiap negara harus dihormati. Tirai bambu akan menempuh jalur hukum memberikan Amerika pelajaran. Apabila hukum tersebut tidak dipenuhi, Tiongkok tidak segan-segan mengambil jalur kekerasan. Pertama-tama, tirai bambu akan meniru taktik penculikan terhadap pemimpin Taiwan. Jika Amerika bisa menculik presiden, maka China bisa melakukan hal serupa. Xi Jinping pun mulai memasok senjata-senjata canggih secara masif kepada negara yang siap melawan. Rudal jarak jauh dan teknologi drone sudah diterjunkan di sebagian wilayah konflik. Korea Utara bakal membantu Tiongkok untuk meredam ambisi-ambisi gila Donald Trump. Gak segan-segan Kim Jong-un bakal menembakkan rudal hipersonik. Uji coba peluncuran rudal ini bertujuan sebagai langkah perlawanan karena Trump telah berbuat seenaknya. Ini adalah strategi yang penting untuk mempertahankan atau memperluas daya tangkal rudal dan nuklir, kata Kim Jong-un. Tampilanmu makin keren dan stylish kalau pakai sepatu sneakers dari Kenzie X. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan kerugian besar Amerika Serikat akibat ikut campur urusan negara lain. Bagaimana pendapatmu? Akankah Donald Trump kapok dan akan berhenti mengacaukan negara lain? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.